Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, dan kita masih membahas tanda-tanda kiamat kecil dari masa Nabi sampai ke masa para dinasti Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa Nabi pernah mengatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali muncul api dari tanah Hijaz yang bisa menerangi leher-leher unta di Busra. Tanah Hijaz yang dimaksud adalah Madinah, dan api itu telah muncul di Madinah. Kemudian ternyata para saksi mata menyebutkan bahawa besarnya api membuat cahayanya terlihat dari Busra. Busra salah satu daerah di Syam atau Damaskus di Syria, dan itu begitu jauhnya terlihat karena besarnya api yang menyala di waktu itu. Dan itu adalah yang telah disepakati bahawa api itulah yang dimaksud, dan itu sudah terjadi. Kita lanjutkan berikutnya. Tanda kiamat berikutnya adalah qitalut Turk wat Tatar, yaitu akan terjadi peperangan dengan bangsa Turk dan At-Tatar. Nah, ini juga dikabarkan oleh Nabi dan sudah terjadi di era penghujung Bani Abbasiyah, dan di tangan bangsa inilah Bani Abbasiyah runtuh, porak-poranda kota Baghdad hancur-hancuran, bergelimangan darah di tangan bangsa Turk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Umar bin Taghlib, Amr bin Taghlib qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, inna min asyratis sa'ah an tuqatilu qawman yanta'iluna ni'al asy-sya'r. Kata Rasulullah, di antara tanda-tanda akan terjadinya kiamat, artinya sebelum kiamat itu terjadi, maka an tuqatilu qawman, kalian, yaitu generasi setelah sahabat yang dimaksud,
kalian akan berhadapan atau berperang dengan satu kaum yang ta'iluna ni'ala syar, yang kaum itu memakai sandal yang terbuat dari bulu. Dan Rasulullah menyambung, wa inna min asyratis sa'ah, dan juga termasuk tanda kiamat, an tuqatilu qauman, kalian akan berperang dengan satu kaum iradal wujuh, ka'anna wujuhahum al-majan al-mutraqah. Musuh kalian itu nanti adalah kaum yang wajah mereka wajah yang keras dan seperti perisai, jadi seperti perisai atau bahasa kita alat untuk bertahan diri itu, wajah mereka seperti perisai. Dalam riwayat yang lain, la taqumu as-sa'ah hatta yuqatila al-muslimun at-turka, tidak akan terjadi kiamat kecuali kaum muslimin akan berperang dengan Turk. Qauman, yaitu suatu kaum, wujuhuhum kalmajan al-mutraqah, wajah mereka, yaitu wajah kaum itu seperti wajah perisai yang sangat tebal. Yalbasuna asy-sya'ar, mereka memakai pakaian-pakaian yang berbulu. Wa yamshuna fi sya'ar, dan mereka berjalan dengan sandal yang berbulu. Semua hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dengan derajat yang sahih. Nah, jemaah melakukan Allah, jadi dari masa hidup Nabi sudah memberitahu dengan kemu'jizatannya bahawa akan terjadi suatu peperangan, dan peperangan itu berhadapan dengan suatu kaum yang disifatkan ciri-ciri atau kriterianya oleh Nabi SAW, dan Nabi menyebutkan bangsa itu adalah Turk. Dan lebih lengkapnya di dalam hadis riwayat Bukhari juga dan Muslim, Rasulullah juga berkata melalui Abu Hurairah, la taqumu as-sa'ah hatta tuqatilu at-turk, tidak akan terjadi kiamat sampai kalian akan berperang dengan bangsa Turk. Sigharul a'yun, ciri-ciri mereka punya mata yang sipit. Sigharul a'yun, mata mereka sipit. Humurul wujuh, wajah mereka pipinya merah, artinya wajah mereka kemerah-merahan. Zalful unuf, dan hidung yang pesek. Nah, di sini Rasulullah bukan sedang mengupat, karena pada dasarnya termasuk mengupat yaitu ketika menyebutkan ciri-ciri seseorang yang dia ketika mengetahui bahawa kita menceritakan ciri-cirinya dan dia tidak senang, dia marah, maka itu sudah termasuk mengupat. Namun di sini Rasulullah bukan sedang mengupat, walaupun kategorinya seperti mengupat, karena salah satu mengupat yang dibolehkan yaitu ingin menyebut ciri-ciri seseorang untuk mudah dikenal. Kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin dalam bab ghibah, itu ada 6 ciri, ada 6 mengupat yang dimaafkan, ada 6 bentuk mengupat yang dimaafkan. Salah satunya adalah ketika menciri-cirikan seseorang agar mudah dikenal, agar diketahui orang. Seperti kalau ada orang yang bertanya kepada kita, kamu kenal fulan? Fulan yang mana? Yang namanya A itu ada beberapa orang, yang mana yang kau maksud? Mulailah disebutkan ciri-cirinya, yang pendek, hitam, yang kakinya pincang, pesek, matanya sipit. Itu kita bukan sedang mengupat, tapi sedang memberitahu ciri-ciri. Maka Rasulullah melakukan itu. Dan ini disebutkan Rasulullah, kelompok yang akan berperang dengan kaum muslimin itu adalah
hidungnya pesek. Ka'anna wujuhuhum al-majan al-mutraqah. Kembali Rasulullah mengulang, wajah mereka seperti perisai yang sangat tebal. Wa ni'aluhum asy-sya'r, dan mereka memakai sandal yang berbulu. Jadi kembali diulang oleh Rasulullah. Di sini ada tambahan, yaitu tentang matanya sipit, wajahnya kemerah-merahan, dan lalu mereka berhidung pesek. Jemaah menekan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Rasulullah menyebutkan ini, dan kita tahu apapun yang disebut oleh Nabi pasti benar terjadi, dan itu adalah kenabian beliau, dan salah satu kebanggaan kita bahwa kita telah berada di bawah lindungan Nabi yang benar, di bawah pengawasan dan di bawah hidayah dari Allah kepada Nabi-Nya dan kepada umat Nabi-Nya. Karena banyak hari ini yang menghujat seakan-akan Muhammad bukan Nabi yang terakhir, dan kaum Nasrani, Yahudi selalu membantah bahawa Muhammad adalah penipu, pendusta. Begitulah yang dilancarkan fitnah. Jemaah melakukan Allah. Jadi kalau kita simpulkan bahawa kejadian ini itu setelah diciri-cirikan dengan bentuk mata sipit, wajah merah, hidung pesek, wajahnya keras seperti perisai yang sangat tebal. Jadi para ulama mengatakan maksudnya wajah mereka berbentuk oval. Jadi kalau bahasa kita petak-petak. Orang kita sering menyebut orang bentuknya wajahnya petak, dan sangat keras. Wajah mereka keras, jadi penampakannya keras, dan selalu memakai pakaian berbulu, yang dimaksudlah mereka buat dari bulu. Kemudian sandal mereka pun yaitu sepatu-sepatu yang dijahit dengan kulit atau dengan sesuatu yang dihiasi dengan bulu. Pertanyaannya, siapakah mereka? Para ulama-ulama yang meriwayatkan hadis, mentahqiqnya, lalu kemudian mensyarahnya, mereka sepakat bahawa kecenderungan berdasarkan sejarah yang terjadi, yang dimaksud Turk itu bukan Turki, karena Turki walaupun bahasa Arabnya juga Turk, itu tidak sama seperti ciri-ciri yang disebutkan, tidak sama sekali berbeda. Jadi siapakah Turk? Setelah diselidiki lebih jauh, maka yang dimaksud oleh Rasulullah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi juga mengatakan begitu, karena ini hadis riwayat Bukhari Muslim, mereka mengatakan yang dimaksud adalah bangsa Tatar. Siapa bangsa Tartar? Kadang-kadang kita menyebutnya Tartar, bahasa Arabnya Tatar, yaitu bangsa Mongol. Kalau kita mendengar sejarah yang masyhur, yaitu bangsa Mongol ini bangsa yang tinggal di pegunungan Kaukasus, tepatnya berada di daerah-daerah Balkan, atau lebih khusus lagi mereka berdomisili daerah yang bernama sekarang Uzbekistan. Jadi peranakan-peranakan ini muncul, ahli sejarah mengatakan, yaitu peranakannya dari Bani Qanturah, karena Nabi menyebutkan mereka dari Bani Qanturah. Ini hadisnya banyak sekali, tidak mungkin kita bacakan satu persatu. Jadi mereka muncul dari keturunan Bani Qanturah. Siapa Bani Qanturah? Qanturah adalah nama budak Nabi Ibrahim, budaknya Nabi Ibrahim, yang kemudian melahirkan peranakan-peranakan yang berciri-cirikan seperti mereka. Dari kalangan di daerah Balkan itu, Pak, di balik pegunungan Kaukasus itu daerah dingin, bebatuan, daerah pegunungan. Itu termasuklah negara-negara yang ujungnya yang kita dengar Tan, jadi Afghanistan. Coba lihat bentuk wajah keturunan dari Mongolia. Sekarang lihat wajahnya orang Afghanistan, orang Uzbekistan, Tajikistan, Turkistan, bahkan ada yang menamakan Turkistan. Itu semuanya dengan wajah yang keras. Afghanistan ini termasuk salah satu peranakan dari Mongolia yang kemudian masuk Islam, dipimpin oleh rajanya
Genghis Khan, dan ini yang paling dahsyat. Jadi ketika bangsa Tatar ini dipimpin oleh Genghis Khan, lalu kemudian disambung dengan Hulagu Khan, maka muncullah klan atau turunan yang memakai nama Khan. Nah, ini turunan-turunan Mongolia. Jadi wajahnya wajah kecina-cinaan, tetapi bentuknya, bentuk tubuhnya dengan model yang keras tegap. Inilah yang dimaksud dengan bangsa Tatar. Dan apakah sudah terjadi? Ternyata ini sudah terjadi, yaitu di penghujung abad ke-6, 670 sekian Hijriah, mereka bergerak menghancurkan seluruh peradaban yang pernah ada dari Bani Abbasiyah. Padahal Bani Abbasiyah berkuasa 600 tahun, hampir setengah dunia dia kuasai. Begitu besarnya dinasti ini, lebih besar daripada dinasti Umayyah. Dan yang bisa mengalahkan Bani Abbasiyah sampai ke pusat kotanya, jadi pusat kota Abbasiyah itu, Bani Abbasiyah itu di Baghdad. Kalau Bani Umayyah pusat kotanya di Damaskus. Sampai diserang ke ibu kota, maka hancur luluh lantak Baghdad, dihabisi sampai semua raja, turunan raja, menteri-menteri, semuanya dihabisi, dibunuh dengan begitu kejam. Bahkan dalam sejarah disebutkan ketika mereka menghancurkan Baghdad, mereka bahkan mengumpulkan semua perempuan, bahkan yang sampai yang hamil, lalu dibelahlah perut-perut mereka, dikeluarkan janin-janinnya, lalu dibunuh sekaligus dengan janin-janinnya. Sehingga para ahli sejarah mengucapkan Baghdad di hari penyerangan oleh bangsa Mongolia ini atau bangsa Tatar ini, itu bersimbah darah, banjir darah. Ibu kota Baghdad banjir darah, tidak ada yang disisakan kecuali mereka yang sempat bersembunyi di pegunungan-pegunungan atau di dalam gua-gua. Dan itu juga sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan oleh Abu Buraidah, kuntu jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasami'tu an-nabiy yaqul, lalu aku mendengarkan Nabi berkata, inna ummati yasuquha qaumun iradul awjuh sigharul a'yun ka'anna wujuhuhum al-jahaf. Umatku nanti akan berperang dengan kaum yang wajahnya memerah, matanya sipit dan wajah mereka tebal, artinya keras sekali. Salasa mirar, 3 kali, kata Rasulullah, 3 kali akan berperang. Hatta yulahikuhum bi jaziratil Arab, sampai hampir-hampir mereka menguasai seluruh negara Arab. Amma sabiqatul ula, pada peperangan pertama, fayanju min harab minhum, banyak yang bisa selamat. Wa amma saniyah fayuhliku ba'du wa yanju ba'd, nanti di kali yang kedua, kata Rasulullah, ketika mereka menyerang, maka yang selamat cuma setengah, yang lain tewas. Lalu kata Rasulullah lagi, wa amma salisah, nanti pada penyerangan yang ketiga, fayustaluna kulluhum man baqiya minhum, dihabisi oleh mereka seluruhnya. Qalu, lalu Abu Buraidah mengatakan, ya Nabi Allah, man hum, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud? Kata Rasulullah, at-Turk, yaitu bangsa Turk. Qal, lalu Abu Buraidah mengatakan, amma wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangan Allah, la yurbitunna khuyulahum ila sawari masajid al-muslimin. Kata Rasulullah, demi jiwaku di tangan Allah, mereka bahkan akan mengikat-ngikat tawanan di masjid-masjidnya kaum muslimin. Qal, lalu Abu Buraidah berkata, la yufarikuhu ba'irani aw salasah mata'u safar wal usqiyah ba'da zalika lil harbi mimma sami'a minan nabi minal bala min umara at-Turk. Jadi Abu Buraidah semenjak mendengar Nabi mengatakan itu, karena keimanannya pada seorang Nabi yang beliau begitu yakin, dan ini adalah imannya sahabat, kalau Nabi sudah mengatakan sesuatu,
mereka tidak akan ragu sedikit pun. Jadi Abu Buraidah setelah mendengarkan itu, disebutkan bahawa dia selalu mempersiapkan 2 sampai 3 unta dan selalu menyiapkan barang-barang untuk berangkat di atas unta-untanya. Kenapa? Iaitu rasa khawatirnya terhadap penyerangan bangsa At-Turk. Jadi karena sudah dengar langsung dari Nabi, berarti kalah kaum muslimin, diserang oleh bangsa ini. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, semua sampai metode peperangan berapa kali kalahnya itu dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi tanda-tanda kiamat. Namun tentu kita bertanya-tanya, apa penyebabnya? Ada hadis yang lain. Ini karena terlalu banyak hadis tentang cerita ini. Ada hadis yang lain, kata Rasulullah, kalau engkau menjumpai bangsa Turk, selama mereka tidak mengganggumu, jangan engkau ganggu mereka. Jadi Nabi sudah memperingatkan, ini kelompok Turk ini, itu bangsa yang sangat-sangat pemberani, keras. Dan konsep Islam, kalau diserang, bela diri kewajiban. Kalau tak menyerang, jangan ganggu orang. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, dalam lintasan sejarah kita dapatkan bahawa ketika berkuasanya Bani Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah, salah satu perluasan Islam yang disebarkan ke daerah-daerah Rusia, makanya sebagian mereka sekarang Islam, Pak, Chechnya, Bosnia, Herzegovina, kemudian negara-negara Balkan tadi, pecahan-pecahan itu rata-rata Islam, disebarkan dari masa Bani Umayyah. Dan salah satu bangsa yang sempat diperangi adalah bangsa Turk. Itu turunan yang akan menghasilkan bangsa Afghanistan tadi, atau Uzbekistan, itu hampir bersamaan. Lalu kemudian di saat itu berkuasa Muawiyah bin Abi Sufyan, masih raja pertama. Ketika Muawiyah mengetahui bahawa salah satu pasukannya merambah ke daerah Turk, karena dulu kan tak ada telefon, tak ada WA, tak ada apa-apa yang bisa mengabarkan apakah kami perangi atau tidak. Jadi kalau pasukan sudah dikirim, mereka tak bisa mengabarkan kepada raja apa saja yang mereka hadapi. Ternyata setelah selesai perang, salah satu bangsa yang sempat mereka perangi adalah bangsa Turk. Ketika pulang, Muawiyah memanggil komandannya dengan mengatakan, apa yang terjadi? Lalu dia ceritakan, karena setiap kali pulang melapor. Setelah dikabarkan bangsa Turk, Muawiyah langsung berubah wajahnya dan langsung mengatakan bahawa ini sesuatu yang berbahaya, seharusnya kalian tidak memeranginya. Tentu komandan pasukan bertanya, ada apa ya Muawiyah, bukankah kita menyebarkan Islam? Kata Muawiyah, tidak begitu, aku mendengarkan dari Rasulullah bahawa bangsa Turk inilah yang akan menghancurkan Islam, dan itu akan terjadi di zaman-zaman setelah Muawiyah. Dan Rasulullah juga mengatakan, kata Muawiyah, kalau engkau berhadapan dengan Turk, tinggalkan mereka, jangan diperangi selama mereka tidak memerangi kita. Dan itu rasa khawatir itu sudah muncul karena kebenaran Nabi SAW. Nah, kemudian yang ternyata yang menjadi penyebab hancur-hancuran di Bani berikutnya, dinasti Abbasiyah, yaitu ketika serombongan kafilah para pedagang Mongolia, pedagang dari bangsa Tatar, melewati daerah Iran. Dan itu sudah menjadi Muslim di waktu itu, daerah Iran, tepatnya di kota Al-Khawarizm, yang kemudian muncullah seorang ulama besar, Al-Khawarizmi. Nah, di situ seorang Raja Khawarizm itu ketika mengetahui pedagang Mongolia lewat, jumlahnya hampir 300-an orang, membawa berbagai macam bahan, fasilitas yang akan dijual, dan itu ternyata membuat mereka tertarik untuk memilikinya. Di sinilah keburukan seorang Muslim yang tidak memegang janji kepada Allah dan Nabi. Jadi sudah mulai nafsu dunia dimunculkan, mereka ingin memilikinya, maka difitnahlah kafilah dari Mongolia ini dengan mengatakan mereka mata-mata. Jadi ketika fitnah itu menyebar, langsung Raja Khawarizm
mengutus pasukan dan kemudian menawan seluruh kafilah pedagang dari Mongolia ini, dari bangsa Turk ini, dan yang anehnya semua dibunuh, barangnya diambil, semua dibunuh. Maka orang Islam ini juga harus berintrospeksi diri bahwa apabila dunia telah menyelimuti di dalam hati, agama menjadi kecil, padahal hukumnya tak boleh diganggu. Akhirnya sampailah berita ini kepada Genghis Khan, iaitu Raja Turk. Sampai berita bahwa kafilahnya diganggu sampai dibunuh semuanya. Dikirimilah surat melalui kurir, dikirim kepada Raja Khawarizm, yang isinya yaitu menyatakan, apakah engkau tahu bahawa kaumku telah dibunuh? Kalau engkau tahu, maka segera kisas, artinya segera saya tunggu engkau menghukum semua pasukanmu yang telah membunuh kaumku. Maka itu yang kami tunggu. Tapi kalau engkau tak tahu, maka kami sendiri akan mencari mereka. Begitu kira-kira intinya. Apa yang terjadi? Ternyata Raja Khawarizm, karena menganggap pada waktu itu, mungkin dengan kebodohannya, nafsu para raja, dia menganggap ini Turk ini kecil sekali. Jadi dia anggap bagaikan lalat yang berada di negara mereka, berdekatan dengan negara mereka. Akhirnya kurir-kurir yang membawa surat itu pun dibunuhnya. Akhirnya Genghis Khan mulai menyiapkan pasukan perang, dan disitulah mereka mulai menghancurkan satu demi satu. Khawarizm dihancurkan habis-habisan, lalu kemudian negara-negara yang berada di sekitarannya, Khorasan dan seterusnya, itu mulai dikalahkan oleh bangsa Mongol. Keberanian mereka teruji di medan perang dan mereka tak mengenal rasa takut. Lalu kemudian sampailah ke ibu kota, yaitu di Iraq, Baghdad, ibu kotanya Abbasiyah. Disitulah habis-habisan mereka menghancurkan dinasti ini. Runtuhlah dinasti Abbasiyah di tangan bangsa Tatar dengan kekejaman yang luar biasa. Jadi kalau sejarah mencatat, kalau bangsa Mongol atau Tatar memasuki satu daerah, orangnya dihabisi, bangunannya semua diluluh lantakkan, dibakar sampai kepada penutup-penutup bangunan yang ada kubah-kubah dihabisi, semua rumah-rumah dibakar semuanya, tidak ada yang ditinggalkan. Inilah bangsa yang dikatakan oleh Nabi, dan itu terjadi penyebab hancurnya Bani Abbasiyah. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, namun berita gembiranya kemudian Genghis Khan masuk Islam. Makanya sekarang Afghanistan itu adalah turunan atau puak-puak dari bangsa Mongolia, dan mereka muslimin. Cuma kerasnya Pak, jangan ditanya. Kami punya banyak teman Afghanistan ketika di Mesir, itu keras-keras sekali. Jangan heran kalau Taliban muncul di Afghanistan dan hari ini dipegang negara itu oleh Taliban. Dan itu betul-betul kehidupan mereka di pegunungan, hidup mereka bahkan membuat rumah-rumah di pegunungan, dan mereka tak mengenal rasa takut. Jadi inilah hal yang telah dikabarkan oleh Nabi dan telah terjadi, patut jadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, kebenaran Nabi menyampaikan ini. Yang kedua, jangan menjadi orang Islam yang melanggar apa yang telah dikabarkan Nabi, maka akan terjadi kehancuran. Yang ketiga, semua kejadian itu menunjukkan kiamat akan segera mendekat. Baik, semoga menjadi sesuatu yang membuat kita bersiap-siap menghadapi kiamat yang selanjutnya akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.